Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Liu Wentao pun bertanya kepada Su Jingming bagaimana mereka tadi, apakah Qi Yuyun dan Chu Xuan berantem. Su Jingming pun bertanya buat apa mereka berdua berantem. Liu Wentao pun bertanya apakah mereka berdua beneran tidak berantem. Liu Wentao pun menyebut Su Jingming sangat hebat, Su Jingming bisa mengatasi mereka berdua. Lalu saat ini Su Jingming men-scan sidik jarinya untuk membuka berangkasnya. Saat terbuka, Su Jingming pun tertawa dalam pikirannya dan dirinya akan mencoba dulu hadiahnya. Segera Su Jingming mengucapkan kata kunci simpan untuk mengaktifkan cincin penyimpanannya, dan senjata tombak Su Jingming kini perlahan mengecil dan tersimpan di dalam cincin. Su Jingming tersenyum dan menyebut 10 meter kubik ini lumayan besar. Akhirnya, dirinya tidak perlu membawa senjata kemana-mana setiap hari. Liu Wentao menyebut bahwa 3 cincin ruang ini jujur saja Su Jingming mulai punya aura playboy kaya raya. Dalam pikiran Liu Wentao, dirinya yang masuk 50 besar ini cuma punya 400 poin. Tidak sebanding dengan Su Jingming. Lalu Su Jingming menyebut bahwa cincin di tangannya lumayan banyak. Besok dirinya akan memeriksanya ke bagian peralatan. Mereka seharusnya akan mendaur ulang peralatan ini. Lalu Su Jingming yang memeriksa hadiah selanjutnya bertanya mengenai pil obat ini fungsinya apa. Tidak ada keterangannya. Liu Wentao pun mengatakan kalau soal mengidentifikasi pil obat itu perkara gampang dan meminta Eva untuk keluar. Saat Eva keluar, segera Eva men-scan pil ini. Eva menjelaskan bahwa ini pil penguat fokus level 5 yang diproduksi oleh Departemen Farmasi Universitas Modu. Berguna untuk pengguna ability level 5 ke bawah. Diminum bisa meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Sumber daya latihan rank A. Mendengar hal ini, Su Jingming agak kaget dan bertanya apakah Eva punya fungsi mengidentifikasi pil obat. Liu Wentao mengatakan bahwa itu bukan hanya pil obat. Material binatang buas, bunga, dan tumbuhan langka. Eva bisa mengidentifikasi semuanya. Su Jingming menyebut bahwa AI memang keren, tapi sayangnya tidak bisa dibawa ke alam liar. Liu Wentao mengatakan bahwa di pasar sepertinya ada yang jual. Su Jingming pun mengerti mungkin jika ada waktu dirinya akan mencarinya. Kemudian berpindah ke ruang latihan lantai 2. Su Jingming mengatakan bahwa dirinya akan mencek dulu berapa banyak spirit yang dirinya punya. Saat melihat jendela statusnya, Su Jingming menilai bahwa fisik dan spiritnya yang merupakan atribut dasar semakin banyak semakin bagus. Tapi buat meningkatkannya juga sangat sulit. Menukar poin ability dengan spirit semakin sulit. Awalnya 1:0,2, sekarang 1:0,1. Ini sudah tidak efektif lagi. Su Jingming berharap semoga pil obat ini bisa memberinya kejutan. Dan setelahnya aura Su Jingming mengalami peningkatan. Di saat Su Jingming kembali melihat jendela statusnya, Su Jingming menyebut bahwa spiritnya meningkat 50 poin. Sudah melebihi 1000 poin. Dirinya juga hemat 500 poin ability. Hasilnya bagus. Dan mumpung spiritnya sudah naik, dirinya mau latihan 2 jam terus tidur. Lalu keesokan harinya Su Jingming menilai setelah menjual cincinnya, kekayaannya melonjak ke lebih dari 100 juta. Target kecilnya sudah tercapai. Pengguna ability memang bisa menghasilkan banyak uang ternyata.
Lalu saat ini sebuah pengumuman meminta nomor antrian ke-14 untuk pergi ke apoteker nomor 3. Dalam pikiran Su Jingming, baru sampai urutan ke-14 sedangkan dirinya nomor 43. Sepertinya bakalan nunggu sekitar 1 jam lebih. Lebih baik duduk dan latihan sebentar. Lalu saat Su Jingming sedang mencari tempat duduk, seseorang kini memanggil Su Jingming dengan sebutan junior serta bertanya apa yang Su Jingming lakukan di sini. Su Jingming juga tidak menyangka akan bertemu Cusuan di sini. Su Jingming pun bertanya apakah Cusuan sudah pulih dari mabuk semalam. Cusuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah pulih dengan malu-malu. Lalu Cusuan pun bertanya apakah Su Jingming datang untuk menjual bunga dan tumbuhan langka yang Su Jingming temukan di goa waktu itu. Su Jingming pun tidak membenarkan hal itu. Kalau bisa menemukan apoteker yang mau meraciknya, itu lebih baik daripada dijual. Cusuan pun bertanya dengan nada sombong apakah Su Jingming lagi cari apoteker. Apakah Su Jingming tidak sadar di dekat Su Jingming ada apoteker cantik dan berbakat. Su Jingming seketika bertanya bukannya Cusuan masih amatiran. Cusuan pun balik bertanya siapa yang bilang dirinya amatiran. Dirinya punya sertifikat apoteker level 2. Meracik beberapa pil obat level 2 bukanlah hal yang sulit. Selain itu dirinya tidak akan pergi lagi ke zona alam liar untuk bikin konten di sana. Dirinya mau fokus jadi ahli farmasi. Cusuan mengatakan bahwa setelah krisis waktu itu dirinya sadar zona alam liar tidak cocok untuk dirinya. Tapi dirinya masih bikin konten, cuma dirinya mau ganti jadi konten meracik obat. Su Jingming pun bertanya soal ganti konten ini, Cusuan bakalan kehilangan banyak followernya. Cusuan pun membenarkan hal itu, dirinya seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam serangan kawanan binatang buas saat dirinya umur belasan tahun. Setelah dirinya membangkitkan ability tipe S rank A, dirinya berusaha keras masuk Universitas Modu, tapi kondisi ekonomis sangat sulit. Dan saat itu seorang teman memberitahu dirinya bahwa video saat dirinya mengalahkan binatang buas menjadi viral. Setelah videonya viral, pendapatan dirinya baru bertambah dari endorse pakaian perang, senjata, dan lain-lain. Tapi dirinya sebenarnya lebih suka meneliti dan meracik pil obat. Kalau waktu itu Su Jingming tidak menolong dirinya, dirinya pasti sudah mati. Tapi tidak mungkin dirinya selalu seberuntung itu. Jadi dirinya putuskan mau lebih fokus ke farmasi saja. Su Jingming pun menyemangati Cusuan semoga berhasil melakukannya. Lalu Su Jingming pun bertanya apakah seorang pengguna ability S bisa jadi apoteker. Cusuan menyebut bahwa Su Jingming pasti kurang memahami ilmu farmasi. Ada tungku enchanting atau tungku alkimia khusus yang bisa mengubah energi ability jadi api. Tipe petir juga bisa meracik obat. Mendengar hal ini, Su Jingming pun menyebut bahwa semua bunga dan tanaman langka ini akan dirinya serahkan kepada Cusuan. Cusuan pun bertanya apakah Su Jingming serius ingin minta bantuannya. Tapi karena Su Jingming percaya sama dirinya tidak akan ragu lagi. Minggu depan akan dirinya berikan pil obat yang sudah jadi. Lalu di saat yang sama ponsel Su Jingming seketika berbunyi. Kini berpindah ke kediaman Yang Zentian. Seorang pria mengatakan bahwa sebelum dirinya pulang, dirinya lihat banyak berita soal junior di forum kampus. Dia sangat mengerikan. Si wanita pun mengatakan bahwa dirinya juga melihat hal yang sama. Si wanita pun bertanya kepada Liu Ming apakah juniornya memang sekuat itu. Liu Ming hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka akan lihat sendiri dan bakal bikin tercengang. Si wanita pun mengerti dan akan melihatnya sendiri nanti. Dalam pikiran si wanita, dirinya rasa junior memang kuat, tapi Liu Ming mungkin agak melebih-lebihkan ceritanya. Lalu Su Jingming pun telah tiba di sini dan Yang Zentian segera menyambutnya. Su Jingming pun menyapa gurunya dan mengatakan begitu dapat telepon dirinya langsung bergegas ke sini. Lalu Su Jingming yang melihat kondisi Liu Ming pun kaget dan bertanya Liu Ming kenapa. Yang Zentian mengatakan bahwa Wang Ling, Grandmaster level 8, untuk memancing monster dia menjadikan guild Access sebagai umpan. Banyak anggota guild yang tewas dan luka parah. Liu Ming salah satu korbannya. Dirinya sempat bertarung dengan jajingan Wang Ling itu. Meskipun akhirnya dirinya kalah, tapi dia juga terluka. Makanya dirinya tidak bisa hadir waktu kompetisi mahasiswa baru. Su Jingming pun menyebut ini jajingan Grandmaster level 8 bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Tidak dirinya sangka ada manusia sampah sepertinya. Su Jingming pun berpikir soal Grandmaster level 8 ini.
Dirinya sekarang cuma level 2, jangankan membalas dendam seniornya. Menghadapi situasi seperti itu pun dirinya pasti akan jadi korban juga. Di dunia ini kalau tidak bisa menjadi yang terkuat, mereka hanya akan dipermainkan oleh yang terkuat. Lalu Yang Zentian meminta Su Jingming untuk menyudahi dan meminta Su Jingming untuk tidak memikirkan hal ini. Dengan ini biarkan dirinya memperkenalkan senior Su Jingming yang lain. Di sana ada Su Wei dari tahun ketiga dan Tong Yue dari tahun kedua. Segera mereka menyapa Su Jingming. Su Wei pun mengatakan bahwa ini adalah pil energi primordial level 4. Bisa meningkatkan efisiensi penyerapan energi primordial secara drastis. Berdaya latihan rank B. Dan Tong Yue mengatakan bahwa dirinya akan langsung transfer 200 poin untuk Su Jingming. Su Jingming pun segera mengucapkan terima kasih kepada para seniornya. Lalu Liu Ming mengatakan bahwa Tong Yue baru saja meragukan ucapan dirinya. Liu Ming pun bertanya apakah Su Jingming sudah menguasai 4 battle skill level lightning rank A. Su Jingming pun membenarkan hal itu. Su Wei pun kaget mengetahui ini dan bertanya bagaimana Su Jingming bisa melakukannya. Tong Yue pun juga bertanya bagaimana Su Jingming bisa naik ke level 2 peringkat puncak sambil mempelajari battle skill. Dalam pikiran Tong Yue, battle skill rank A sangat sulit. Dirinya baru saja naik ke level 2 peringkat puncak demi menguasai 2 battle skill rank A ini. Su Jingming tidak cuma punya level yang setara dengan dirinya, battle skill rank A yang Su Jingming kuasai lebih banyak dari dirinya. Jadi, dirinya harus mengeluh kemana? Lalu Su Jingming pun mengatakan bahwa tidak ada cara khusus, dirinya terlahir dengan pemahaman yang baik. Tong Yue pun mengatakan bahwa hatinya sakit mendengarnya. Dalam pikiran Su Jingming, sudah pasti dirinya tidak bisa menceritakan soal sistem pada mereka. Yang Zentian pun mengatakan bahwa dirinya selalu puas dengan pemahaman dan kerja keras Su Jingming. Nanti akan dirinya buatkan pesta selamat atas juara satu kompetisi. Guru Su Jingming ini sudah memuji Su Jingming setinggi langit. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Untung saja mereka semua tidak terlalu kuat. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa dirinya mau Yang Zentian membantunya menguji coba satu battle skill. Su Wei seketika bertanya battle skill apakah itu. Liu Ming sedang tidak bisa bergerak, jadi masih ada dirinya. Tidak perlu sampai membuat guru repot. Su Jingming menyebut bahwa itu adalah battle skill rank S, Abyssal Thunder Armor. Mereka semua pun kaget mendengar hal ini. Su Wei pun tertunduk dan mengerti dirinya yang hanya level 3 peringkat bawah tidak akan bisa menembus pertahanan Abyssal Thunder Armor. Lalu Yang Zentian pun kini mengajak Su Jingming untuk ke tempat latihan. Lalu saat di arena, Su Wei pun bertanya kepada mereka apakah Su Jingming beneran sudah menguasai battle skill rank S. Liu Ming pun menyebut bahwa Su Jingming yang dirinya kenal, dia bukan orang yang suka bohong. Tong Yue pun mengatakan bahwa dirinya akhirnya mengerti apa maksud monster yang senior katakan. Lalu kini di arena, Su Jingming pun mengaktifkan battle skill rank S, Abyssal Thunder Armor, dan meminta gurunya untuk menyerangnya sekarang. Yang Zentian pun menyebut bahwa dirinya akan mencoba dengan kekuatan level 3 peringkat puncak hingga serangan pun kini dilepaskan. Dan hasilnya armor Su Jingming tidak tergores sama sekali. Su Jingming pun meminta Yang Zentian untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Ini belum berasa. Yang Zentian menyebut ini bagus. Jika begitu, dirinya akan menaikkan kekuatannya. Kalau Su Jingming tidak tahan, Su Jingming bisa bilang. Hingga Yang Zentian menekan Su Jingming dengan kekuatan 2 kali lipat, 4 kali lipat, hingga kelipatan terus naik dan berhenti di 10 kali lipat. Dan armor Su Jingming seketika terlepas. Yang Zentian dengan tawanya menyebut ini bagus, sangat hebat. Kekuatan serangan pengguna ability level 4 tingkat bawah kurang lebih 10 kali lipat dari level 3 peringkat puncak. Armor Su Jingming ini setidaknya butuh pengguna ability level 4 peringkat bawah agar bisa menembus pertahanannya. Su Wei pun nampak kaget dan takjub serta mengatakan bahwa battle skill rank S ditambah pengguna ability rank S, tidak dirinya sangka bisa mencapai tingkat mengerikan seperti ini. Tong Yue mengatakan bahwa Su Jingming melompat 2 level, mampu menahan serangan pengguna ability level 4. Ini sudah bukan sekedar jenius lagi. Lalu Yang Zentian pun kini mengajak Su Jingming menyudahi hal ini dan pergi makan. Namun Su Jingming meminta gurunya menunggu lebih dulu karena ini belum batas kemampuan dirinya. Dan kembali Su Jingming mengeluarkan kekuatannya.
Yang Zentian pun kaget dengan aura dari Su Jingming. Liu Ming bertanya apakah ini Thunder Extreme State. Thunder Indestructible Body milik Su Jingming sudah naik ke level 3. Su Wei pun menyebut Su Jingming gila karena Su Jingming sekuat ini. Lalu dalam pikiran Tong Yue, Thunder Indestructible Body-nya sendiri saja baru di level 2. Su Jingming tidak hanya menguasai 4 battle skill rank A dan 1 battle skill rank S, tetapi juga berhasil menembus Thunder Extreme State. Tong Yue pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Su Jingming masih manusia. Yang Zentian pun tertawa puas melihat hal ini. Pantas saja Su Jingming bisa menahan 10 kali lipat kekuatan dengan mudah. Ternyata Thunder Indestructible Body Su Jingming sudah naik ke level 3. Jika demikian, dirinya akan menyerang 1 kali lagi dengan kekuatan yang ditingkatkan lagi. Lalu 3 menit kemudian Su Jingming pun kembali berlutut karena kehabisan kekuatan. Yang Zentian pun memuji Su Jingming yang hebat. Su Jingming mampu menahan kekuatan 20 kali lipat yang berarti hanya serangan pengguna ability level 4 tingkat menengah yang bisa menembus pertahanan Su Jingming. Pencapaian Su Jingming ini sudah jauh di luar dugaan dirinya. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih atas bantuan gurunya. Dalam pikiran Su Jingming, dengan ini akhirnya dirinya tahu sejauh mana kekuatan pertahanan miliknya. Yang Zentian pun mengatakan bahwa di antara semua muridnya hanya Su Jingming yang paling tidak merepotkan. Su Jingming bisa melakukan semuanya tanpa perlu dirinya ajarkan. Dan segera Yang Zentian mengajak mereka semua pergi makan. Dirinya lagi senang hari ini mereka boleh pesan yang paling mahal. Kemudian saat di perjalanan, Su Jingming bertanya kepada Liu Ming, Guild Access dan Guild Meteor. Menurut Liu Ming, dirinya sebaiknya pilih yang mana? Liu Ming mengatakan bahwa Su Jingming sebaiknya masuk Guild Meteor. Su Wei pun kaget mendengarnya. Dirinya kira Liu Ming akan menyuruh Su Jingming untuk gabung ke Guild Access. Liu Ming mengatakan seandainya Guild Access tidak mengalami masalah, sudah pasti dirinya mau Su Jingming gabung dengan mereka. Tapi saat ini Guild Meteor lebih bagus. Yang Zentian menyebut bahwa sebenarnya Su Jingming lebih baik bertahan di Guild selama 1 atau 2 tahun. Dan saat tahun ketiga atau keempat, Su Jingming bisa membentuk guildnya sendiri. Setelah lulus, mereka akan jadi tim inti pertama Su Jingming untuk membangun kekuatan. Su Jingming pun bertanya apakah dirinya harus membentuk tim. Yang Zentian pun bertanya apakah Su Jingming tahu kenapa dirinya ini tidak bisa naik ke tingkat Grandmaster. Itu karena dirinya tidak punya kekuatan, dirinya harus melakukan semuanya sendiri. Itu membuang waktu dan menghambat perkembangan. Yang Zentian pun meminta Su Jingming mengingat ini, kalau ada orang yang bisa mengurus hal-hal sepele, Su Jingming bisa lebih fokus pada latihan. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih atas petunjuk gurunya. Dalam pikiran Su Jingming, setelah kekuatannya meningkat, sepertinya dirinya harus segera mempertimbangkan masalah ini. Lalu keesokan harinya akhirnya kelas resmi pun dimulai. Urusan Su Jingming di kampus juga mulai berjalan sesuai rencana. Lalu saat ini di kelas seorang guru mengatakan bahwa hari ini mereka akan membahas asal-usul binatang buas. Beberapa ratus tahun yang lalu energi primordial membanjiri Blue Star, mengubah binatang biasa menjadi binatang buas, dan manusia yang mulai awakening. Dalam pikiran Su Jingming yang melihat informasi dari EPA menilai bahwa setelah energi primordial muncul, ternyata banyak reruntuhan peradaban kuno yang ditemukan di bawah tanah. Sebagian besar produk teknologi canggih di Blue Star berasal dari evolusi peradaban reruntuhan kuno, termasuk perangkat deteksi ability. Lalu kelas pun kini berlanjut ke kelas anatomi, lalu kelas persenjataan dan kelas elemen. Guru dari kelas elemen pun sempat takjub melihat Su Jingming dan menyebutnya luar biasa. Tidak mudah mengendalikan ability rank S menjadi bentuk apapun yang mereka suka. Di kelas elemen belum ada yang bisa melakukannya dan sayangnya Su Jingming bukan dari akademi elemen mereka. Lalu saat di akhir pekan, Su Jingming kini berada di zona alam liar Yancheng. Dan kini Su Jingming menggunakan tombak baru dengan nama Azure Sky Black Dragon Spear seharga 1000 poin. Dalam pikiran Su Jingming, teknik baru, skill baru, dan peralatan baru ini meningkatkan kemampuan bertarungnya berkali-kali lipat. Dalam 2 bulan, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan poin ability-nya juga sudah lebih dari 13.000. Sayangnya di kolom ability belum muncul tanda plus. Seharusnya kalau yang lain bisa ditingkatkan, ability pun pasti bisa.
Dengan ini, dirinya tidak perlu menimbun poin lagi, lebih baik dipakai buat ningkatin kekuatan dirinya sekarang, supaya dirinya bisa bekerja dan latihan dengan lebih efektif. Selain itu, dirinya yakin suatu hari nanti Powerful Sky Divine Thunder miliknya pasti bisa jadi ability rank double S. Lalu saat di kampus, Kyuyun yang melihat Su Jingming pun menyebut bahwa baru beberapa hari belajar kontrol kekuatan, tapi sudah lebih kuat dari hasil latihannya sebelumnya. Benar-benar bikin iri. Su Jingming pun hanya mengatakan dengan senyumnya bahwa dirinya juga mendadak jadi mengerti. Dalam pikiran Su Jingming, ini semua karena dirinya punya sistem. Sudah pasti Kyuyun tidak bisa menandingi dirinya. Lalu Kyuyun mengatakan bahwa 1 minggu lagi, studi tur gabungan mahasiswa baru dari Universitas Qingjing, Jincheng, dan Modu akan dimulai. Apakah Su Jingming akan ikut? Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya dengar tujuannya ke zona alam liar. Sudah pasti dirinya ikut. Dalam pikiran Su Jingming, ini adalah kesempatan bagus untuk panen poin ability. Dirinya juga penasaran seperti apa jenius-jenius yang direkrut oleh 2 kampus ternama lainnya. Lalu 1 minggu kemudian para mahasiswa baru pun kini sudah berkumpul. Liu Wentao pun mengatakan bahwa studi tour mahasiswa baru tahun ini selama ada Su Jingming mereka bisa bersantai. Kyuyun pun membenarkan hal itu bahkan tanpa Su Jingming yang rank S. Kampus mereka sudah 4 tahun berturut-turut juara 1. Sepertinya tahun ini pasti bakalan jadi juara 5 kali. Lalu Su Jingming yang melihat ke arah lain pun menyebut bahwa pembimbing mereka sudah datang. Dan ternyata itu adalah Ling Xuang. Ling Xuang segera menyapa para mahasiswa dan mengatakan bahwa pertemuan kali ini akan dipimpin olehnya. Isinya berkaitan dengan studi tour. Segera Ling Xuang meminta Eva menampilkan petanya. Tujuan studi tour kali ini adalah zona alam liar Demon Cave nomor 7 di pedalaman gunung kota Sunan Provinsi Qian. Lalu mahasiswa yang melihat petanya mengatakan bahwa memang pantas tempat ini disebut Demon Cave. Sangat seram. Mereka dengar di Diamond Cave itu sudah banyak pengguna ability yang mati dan perjalanan kali ini sangat berbahaya. Ling Xuang menyebut bahwa studi tour kali ini akan dirinya pimpin sendiri dan setiap universitas juga akan menugaskan seorang guru. Selain itu, pihak atasan akan membagikan sumber daya untuk 3 kampus sesuai dengan peringkat semua peserta yang didasarkan pada jumlah dan tingkat binatang buas yang berhasil mereka bunuh, yang dihitung hanya 50 peringkat teratas. Peringkat 1 dapat 34%, peringkat 2 dapat 23%, peringkat 3 dapat 19%. Dan 24% akan dibagikan merata ke 47 peserta yang tersisa. Jadi meraih juara 1 sangat penting. Ini berkaitan dengan kehormatan Universitas Modu untuk meraih gelar juara 5 kali berturut-turut. Dan sumber daya yang akan dialokasikan ke kampus. Dengan ini, tugas ini dirinya serahkan kepada Su Jingming. Apakah Su Jingming bisa melakukannya? Su Jingming pun mengiyakan hal ini. Dalam pikiran Su Jingming, dengan kekuatan dirinya saat ini seharusnya tidak ada mahasiswa baru yang bisa mengalahkan dirinya. Ling Xuang pun menyebut ini bagus, namun ada satu hal yang harus dirinya sampaikan. Berdasarkan informasi terbaru demi studi tour kali ini, Universitas Qingjing merekrut seorang pemain luar yang memiliki ability rank S. Mereka pun kaget mendengar hal ini. Sepengetahuan mereka dalam beberapa tahun terakhir, selain Su Jingming tidak ada rank S baru yang muncul di seluruh negara Xia. Ini sangat aneh. Terakhir kali rank S muncul di negara Xia sekitar 3 tahun yang lalu. Ling Xuang pun mengatakan bahwa rank S itu bukan berasal dari negara mereka, tapi merupakan mahasiswa pertukaran dari India yang didatangkan oleh Universitas Qingjing. Namanya adalah Kiran Rao. Dia memiliki ability rank S enhancement level 3 peringkat bawah. Su Jingming pun nampak serius saat mengetahui dia berada di level 3. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.